Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Septia Ramadhani dari kelas 11 Akuntansi Keuangan Lembaga SMK Cibitung 1 ingin mempresentasikan kegiatan proyek SAS Bahasa Indonesia, yaitu unsur-unsur intrinsik dari cerpen yang telah saya buat. Yaitu yang pertama ada tema. Dari tema tersebut, kerinduan dan keikhlasan dalam cinta. Tema ini menggambarkan bagaimana seseorang merasakan rindu yang mendalam, namun memilih melepaskan demi kebahagiaan orang yang dia cintainya. Dan yang kedua ada tokoh. Di sini kita memakai dua tokoh, yaitu aku dan kamu. Di tokoh aku itu adalah tokoh utama yang memiliki sifat emosional, melankolis, tulus, dan penuh cinta. Ia digambarkan sebagai seseorang yang sulit melupakan, tetapi berusaha berdamai dengan kenyataan. Dan di sini tokoh yang kedua, yaitu kamu, tokoh yang menjadi objek sebagai sosok yang memberi harapan, namun sulit dijangkau, egois dalam mempertahankan jarak emosional. Dan yang ketiga ada alur. Di sini kita menggunakan alur campuran, yaitu maju dan kilas sebalik. Alur maju dari cerpen ini yaitu menggambarkan kondisi tokoh si aku saat ini yang sedang mencoba berdamai dengan rindunya. Dan kilas sebaliknya yaitu mengenang masa-masa bersama si kamu dan alasan dibalik rasa cinta dan rindu yang mendalam. Di sini yang keempat ada latar. Kita menggunakan 3 latar, yaitu yang pertama latar tempat, yang kedua latar waktu, yang ketiga latar suasana. Yang pertama latar tempat, di sini menggunakan tidak menggunakan atau tidak disebut dengan secara spesifik gitu atau jelas. Namun suasana dominan ruangannya lebih refleksi pribadi kepada tokoh si aku. Di sini dan ada latar waktu, yaitu kita menggunakan malam hari ketika tokoh si aku merenung dan merasakan kerinduannya kepada si kamu itu. Dan yang ketiga adalah latar suasana, melankolis, penuh kerinduan dan harapan yang tak akan tersampaikan. Dan yang kelima ada sudut pandang, yaitu orang pertama atau tokoh si aku, cerita langsung dari perspektif tokoh utama sehingga pembaca dapat merasakan emosi yang sangat mendalam. Yang keenam ada amanah, yaitu cinta sejati adalah tentang keikhlasan, meskipun itu berarti melepaskan. Menyayangi seseorang tak selalu berarti memiliki, tetapi mendoakan kebahagiaannya. Rasa sakit adalah bagian dari proses penyembuhan dan butuh waktu untuk berdamai dengan kehilangan. Yang ketujuh yaitu ada gaya bahasa. Yang pertama kita menggunakan gaya bahasa personifikasi, yaitu dalam kalimat berputar bagai jarum jam di dalam pikiranku. Itu diibaratkan bergerak seperti jarum jam, menunjukkan betapa mendalamnya ingatan tentang tokoh si kamu. Yang kedua kita menggunakan gaya bahasa metafora, yaitu dalam kalimat menaruh harapan padamu itu seakan-akan menggenggam duri-duri pada batang mawar. Itu menggambarkan bahwa harapan pada kamu membawa rasa sakit. Yang ketiga gaya bahasa dari hiperbola, yaitu dalam kalimat aku tergila-gila hingga tak tahu lagi mesti berbuat apa. Itu menggambarkan perasaan cinta yang begitu dalam hingga kehilangan arah. Di sini yang keempat menggunakan gaya bahasa repetisi, yaitu dalam kalimat rindu-rindu dan merindukanmu. Adalah sebuah kalimat pengulangan kata yang menegaskan intensitas tentang kerinduan si tokoh aku. Yang kelima kita menggunakan gaya bahasa simile, yaitu dalam kalimat rinduku hanya akan menjadi sebatas angin yang berhembus. Itu mengibaratkan rindu yang tidak akan pernah sampai sebagai sesuatu yang ringan dan tak kasat mata. Di sini yang kedelapan ada watak tokoh. Yang pertama dari tokoh si aku, yaitu yang pertama tulus, itu tetap mendoakan kebahagiaan si kamu meskipun tidak bersama. Yang kedua melankolis, mengalami kerinduan mendalam dan sulit untuk melupakan si kamu. Yang ketiga ikhlas, berusaha melepaskan meskipun berat.
Yang kedua dari si tokoh si kamu, yaitu yang pertama adalah egois, itu tidak mau menurunkan egonya untuk memperbaiki hubungannya. Yang kedua memikat, dia mempunyai pesona yang menyebabkan si tokoh aku ini sulit untuk melupakan. Yang ketiga ada ambigu, yaitu memberikan harapan namun tidak benar-benar bersama. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.